Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita semua sepanjang hari ini. Kembali bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah New Social Order, New Normal. Mazmur 126 adalah ayat pokok kita. Mari kita baca bersama ayat 1-6. Firman Tuhan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, mari kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan dimunculkannya wacana untuk berdamai dengan COVID-19 oleh Presiden Republik Indonesia, maka timbullah pro dan kontra di masyarakat. Maksud Presiden ialah dengan pertimbangan ekonomi yang mandek akibat pandemi ini, di mana sebagian besar masyarakat tidak dapat bekerja, maka pemerintah akan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB demi berputarnya kembali roda ekonomi. Tetapi karena berakhirnya pandemi ini belum dapat dipastikan, maka protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan ketika berkegiatan harus tetap dijalankan dengan ketat. Saudara, apa yang direncanakan oleh Presiden tersebut diharapkan akan memulihkan bukan hanya sektor ekonomi dan kesehatan, tetapi juga psikologi dan kehidupan sosial masyarakat pasca pandemi COVID-19 ini. Dalam kurun waktu 3-4 bulan fase isolasi diri sendiri yang telah dilakukan, maka diperkirakan akan muncul sebuah perubahan di masyarakat dunia, termasuk Indonesia yang selama ini belum pernah dipikirkan, yaitu sebuah ideologi baru khususnya pada bidang science, knowledge, and technology. Dengan ideologi baru tersebut, diharapkan juga mampu mendorong tatanan sosial yang baru, yaitu New Social Order, dengan kohesi sosial yang lebih kuat, lebih akrab lingkungan, lebih manusiawi, serta bersemangat di dalam menjalani tantangan kehidupan. Saudaraku, kehidupan yang nantinya disebut New Normal akan disadari telah mengubah banyak kebiasaan dan perilaku masyarakat yang dulunya dianggap normal, sekarang akan menjadi sesuatu yang tidak normal lagi, atau sebaliknya. Pernahkah saudara memimpikan hal ini sebelumnya? Saya pun tidak. Keadaan ini benar-benar seperti mimpi saudaraku. Ya, paling tidak, dengan adanya new normal, saudara yang tadinya merasa sedih dan putus asa dengan sikon yang suram, dan mungkin juga telah membuat saudara menangis, apalagi ketika saudara memikirkan kehidupan keluarga, anak-anak yang masih sekolah, di mana semuanya itu membutuhkan biaya. Lalu sekarang terbit harapan baru dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Saya percaya ketika saudara dapat kembali bekerja atau berbisnis, maka pasti ada sukacita yang akan memenuhi kehidupan saudara dan keluarga. COVID-19 telah mengubahkan segala sesuatunya, dan keputusan Presiden akan merestorasi kehidupan masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik. Semoga ya. Saudara yang terkasih, Mazmur 126 merupakan sebuah doa dan harapan bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan di Babel agar mereka bisa pulang ke Sion. Menariknya, kerinduan pertama mereka ialah pemulihan Sion alias Yerusalem, yaitu tempat bait suci yang telah hancur itu berada. Ayat 1. Selama menjadi tawanan di Babel, orang Israel tidak dapat beribadah di tempat yang telah ditetapkan Tuhan, yaitu bait suci di Yerusalem. Jadi, kerinduan terbesar Israel ialah pemulihan bait suci agar mereka dapat kembali beribadah kepada Tuhan seperti sebelum mereka ditawan. Kesadaran bahwa mereka jauh dari Tuhan inilah yang mengakibatkan mereka menderita. Itu sebabnya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara, perhatikan frasa Tuhan memulihkan keadaan dari bahasa Ibraninya dapat diterjemahkan memulihkan nasib.
Pemulihan yang ajaib itu membuat orang Israel tercengang heran, terasa seperti bermimpi saja atas peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan itu. Pembebasan dan pulangnya Israel ke Yerusalem, bahkan pembangunan kembali bait suci, tidak disangka karena terjadi melalui Raja Koresi yang tidak mengenal Allahnya Israel. Inilah yang menyebabkan orang Israel tertawa, bersorak-sorai, dan bersukacita karena perbuatan besar Tuhan atas mereka. Ayat 2 dan ayat 3. Tuhan telah mengubahkan nasib buruk menjadi nasib baik bagi Israel. Penghukuman berubah menjadi pembebasan dan kutuk menjadi berkat. Saudaraku, kerinduan Israel yang kedua ialah agar Tuhan memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat yang keempat. Setelah pulang dari pembuangan, tentu orang Israel membutuhkan lahan yang subur untuk mereka dapat bekerja. Itu sebabnya mereka memohon agar Tuhan memberkati tanah yang kering menjadi subur. Jadi, doa orang Israel ialah agar Tuhan mengadakan pemulihan total, yaitu pemulihan rohani yang diikuti dengan pemulihan jasmani dan pemulihan tanah mereka. Mereka yang tadinya menabur benih sambil mencucurkan air mata, mereka menangis karena tanah yang gersang, tetapi sekarang mereka dapat menuai dengan hasil yang sangat baik, sehingga mereka dapat bersorak-sorai karena Tuhan telah mengubah tanah kering menjadi tanah yang subur. Krisis telah diubahkan Tuhan menjadi berkat. Ayat 5 dan ayat 6. Namun demikian, setelah pembuangan Israel, tidak pernah lagi Israel sama seperti pada waktu mereka merindukan akan kejayaan bangsa, kejayaan kerajaan Israel pada waktu eranya Daud memerintah. Israel tidak pernah lagi dipimpin seorang raja kecuali sekelas bupati. Bait suci tidak pernah lagi bisa menyamai bait yang sebelumnya dan bahkan sesudahnya. Sistem perekonomian telah berubah. Demikian juga pula dengan kehidupan sosial masyarakatnya. Itulah New Social Order, New Normal. Lihatlah Israel di era sekarang yang sudah sangat jauh berubah. Tidak lagi menjadi bangsa seperti yang diatur menurut Taurat Musa. Tetapi Israel modern sekarang telah menganut negara demokrasi dan liberal. Singkatnya saudara, dunia dalam tatanannya berubah dari waktu ke waktu, apapun penyebabnya. Namun demikian, dalam setiap peristiwa yang terjadi, bahkan yang mengejutkan dunia, ingatlah bahwa Allah selalu yang berdaulat atas waktu dan peristiwa demi tercapai tujuannya yang kekal. Saya percaya COVID-19 hanyalah salah satu alatnya Tuhan untuk menggoncangkan dunia agar terjadinya pertobatan sehingga banyak jiwa yang akan datang mencari Allah. Mungkin termasuk saudara juga. Jika memang pasca pandemi tatanan sosial baru harus dilakukan saudara sebagai bagian dari kehidupan normal yang baru itu, maka ada banyak hal yang mungkin berubah dari diri saudara dan lingkungan saudara. Tetapi jangan khawatir saudaraku, Allah tidak pernah berubah kasih dan kuasanya, termasuk bagi saudara. Ia akan memberikan saudara kemampuan untuk beradaptasi dengan zaman now, sehingga saudara menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih produktif daripada sebelumnya. COVID-19 adalah momentum saudara memohon pemulihan rohani dan pemulihan jasmani, serta pemulihan pekerjaan atau bisnis saudara dari Tuhan. Jika sebelumnya saudara harus bersedih, bahkan mungkin menangis, maka percayalah, Tuhan akan membuat saudara bersukacita setelah adanya satu hal yang memperbaharui saudara ke depan, setelah Presiden kita mencanangkan bahwa kita boleh kembali berkegiatan seperti semula, tetapi tetap dalam aturan yang telah ditetapkan. Tetap berdoa, tetap bersyukur, dan tetap bersemangat ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kami mendengarkan firman Tuhan, bahwa dunia memang pasti akan berubah seiring dengan apa yang terjadi pada manusia-manusianya. Manusia dapat mengubahkan segala hal, situasi, dan kondisi yang ada. Tetapi sesungguhnya manusia tidak dapat
untuk mengubahkan manusia rohani kami, tidak dapat mengubahkan hubungan kami dengan Allah kecuali oleh pertolongan Roh Kudus. Bapa, di hari-hari ini yang kami pohonkan yang terutama dalam hidup kami, ampuni dosa kesalahan kami. Kalau kami selama ini Tuhan hidup jauh daripada Tuhan, sebelum COVID-19 Tuhan, kami mungkin tidak begitu setia, bahkan mungkin tidak setia sama sekali. Tetapi Tuhan, dengan adanya pandemi ini, kami mau datang kepadamu. Kiranya Tuhan pulihkan kami Tuhan, agar hubungan kami dengan Engkau ya Bapa kembali terjalan. Kami dapat merasakan kembali kasih-Mu. Kami dapat merasakan kembali Tuhan bagaimana Engkau mengarahkan kami untuk hidup yang menurut kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang sebelumnya kami rasakan tidak berarti apa-apa, segala sesuatunya sia-sia setelah adanya pandemi ini. Kami mau diubahkan dan kami mau berubah, sehingga Tuhan hidup kami benar-benar tertuju kepadamu. Sehingga Tuhan, ketika kami dipulihkan manusia rohani kami, maka Tuhan izinkan kami juga memohonkan pemulihan di dalam Tuhan kehidupan jasmani kami, kesehatan tubuh kami, kesehatan saudara-saudara kami secara fisik juga Tuhan. Mereka yang sedang sakit saat ini, kami mohonkan juga pertolongan-Mu, pemulihan fisik, pemulihan jasmani Tuhan atas saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lain. Kami percaya bahwa kuasa kesembuhan Allah terjadi atas setiap kami yang berdoa dan percaya. Kami berdoa Tuhan agar juga terjadi pemulihan atas pekerjaan kami ketika Presiden, pemerintah Tuhan setempat juga mengizinkan kami untuk dapat berkegiatan kembali. Maka pulihkan Tuhan bahkan apa yang tidak ada pada kami sebelum COVID-19. Kami inginkan ada satu kreativitas yang dikaruniakan oleh-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat bekerja lebih baik lagi. Tetapi sekarang kami akan bekerja benar-benar bersama dengan Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kami hikmat agar kami dapat menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dengan penuh tanggung jawab. Ini doa sembahyang kami Tuhan. Mengucap syukur kami percaya segala sesuatunya Tuhan mengadakan tepat pada waktunya. Doa kami menyertai bangsa kami, menyertai pemerintah kami, para dokter tenaga medis, agar terjadi pemulihan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.